101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Kita di talk show spesial kesehatan kali ini ya, di siang hari ini. Dan pastinya juga bagus nggak sendirian ya, karena sekarang sudah datang ya tamu spesial, pembicara spesial kita ya di siang hari ini Star Lovers ya. Dan buat Anda yang mau gabung boleh di 0818 621 013. Yang pengen nanya langsung boleh ya tentang tema kita, tentang obrolan kita di siang hari ini. Dan sudah datang Dr. Esdras Ardi Pramudita MSc SPS, dokter spesialis syaraf Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Selamat siang Dr. Esdras. Selamat siang Mas Bagus. Apa kabar dok? Baik, sehat. Baik ya, wow luar biasa. Luar biasa. Udah makan siang tadi dok? Sudah Ya, jangan sampai ke skip makan siangnya. Tadi perjalanan menuju ke Star FM lancar nggak? Agak penuh ya di depan Star FM. Oke. Penuh dengan apa tuh dok? Dengan bus-bus. Oke. Tapi aman ya? Aman, oke deh. Dan kali ini nih Lovers ya, di talk show kesehatan kali ini kita bakal ngomongin tentang World Stroke Day 2023. Kita bakal ngomongin seputar stroke nih ya, karena ini adalah stroke itu ya, kalau yang Bagus tahu itu kayaknya paling banyak gitu ya menyerang orang-orang gitu. Bahkan sekarang ini gak cuman orang tua aja, tapi kadang kayak usia 30-an bahkan, atau bahkan masih muda lah gitu, ada yang udah kena stroke. Tapi sebenarnya ya Dr. Esdras, kalau untuk stroke itu sebenarnya apa sih dan jenis-jenisnya apa aja? Oke ya Mas Bagus. Teman-teman semuanya ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui yang namanya stroke itu sebenarnya biasanya kalau secara awam dikatakan oh ya lumpuh separuh gitu ya. Tapi sebenarnya stroke itu adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan di otaknya. Gangguannya terjadi pada pembuluh darah otaknya, di mana ada pembuluh darah yang terganggu, baik itu terjadi sumbatan maupun terjadi pecah pembuluh darah. Sehingga kalau pembuluh darah ini terganggu, maka aliran darahnya juga akan terganggu yang di tempat di setelah dari sumbatan atau pecahnya tadi. Itu akan menyebabkan gangguan fungsi dari otaknya, baik yang cuman lokal kecil ya, vokal, atau yang global besar, sehingga dia akan memunculkan berbagai macam gejala. Tetapi gangguan-gangguan ini tidak boleh berhubungan dengan kejadian-kejadian seperti kayak trauma kepala, terus kemudian infeksi ya, adanya tumor, itu bukan stroke. Jadi stroke adalah suatu gangguan pembuluh darah di otak yang sifatnya selalu mendadak gitu ya. Jadi tidak ada stroke pelan-pelan, itu tidak ada gitu ya. Jadi pelan-pelan menjadi stroke itu nggak ada. Jadi stroke selalu mendadak. Tipenya ada 2 stroke ya, seperti saya tadi katakan. Karena stroke itu masalahnya ada di pembuluh darah. Kalau kita bayangkan pembuluh darah kita itu kayak selang air Mas, kayak pipa air di rumah. Pipa air itu masalahnya hanya 2. Kalau nggak buntu ya bocor. Ya sama, pembuluh darah kita sama. Jadi pembuluh darah kita masalahnya ada 2, satu buntu, mampet, ya, dikenal dengan stroke iskemik karena pembuluh darahnya buntu, ya, dan pipanya tadi bocor atau pembuluh darah kita di otak bocor, dikatakan dengan stroke hemoragik. Jadi ada 2 tipe dari stroke, yaitu stroke iskemik atau sumbatan dan stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Jadi ada 2 tipe. Oke. Jadi 2 jenis ini ya dok ya? Ya, 2 jenis ya, ini. memang ada gitu kan. Tapi kalau dari 2 jenis ini, itu yang lebih sering terjadi itu yang mana dok? Oke. Hampir 85% ya dari seluruh stroke yang terjadi itu adalah stroke sumbatan. Jadi stroke perdarahan hanya terjadi kurang lebih 15% saja. Sehingga terbanyak adalah pembuluh darah di otaknya buntu gitu. Baik yang sifatnya itu memang benar-benar buntu, atau yang dia buntu hanya bertahan 24 jam dan kemudian membaik. Itu dikenal dengan namanya stroke sepintas, atau dalam bahasa medisnya adalah transient ischemic attack. Itu. Tapi 85% bentuknya adalah stroke sumbatan. Itu. Oke, paling banyak berarti dok ya? Sumbatan itu, stroke sumbatan gitu ya? Ya, jadi kalau mendapatkan pasien stroke di rumah sakit pun hampir 85%-nya adalah stroke sumbatan. Ya, atau dikatakan dengan stroke iskemik atau stroke infant. Oke. Tadi kan ada 2 jenis ya Lovers ya, ada iskemik dan juga ada hemoragik ya dok ya, atau perdarahan gitu. Tapi ternyata yang paling banyak adalah stroke sumbatan nih. Tapi kalau untuk mengenali nih dok ya, serangan stroke itu bisa kita ini gak sih dok, kenali gitu serangannya itu kayak gimana gitu biar tahu? Oke. Yang pertama harus kita kenali adalah stroke tidak ada yang pelan-pelan. Pelan-pelan menjadi stroke nggak ada. Kunci pertamanya adalah serangannya selalu mendadak. Itu yang pertama.
Dan dari gerakan nasional ya, dari Kemenkes itu sudah ada jargonnya Mas, sudah ada tagline-nya. Oke. Dikenal dengan segera ke RS. Oh, segera ke RS. Ya, itu ada singkatannya. Oh, oke. Apa itu, Dok? Senyum. Ya, senyumnya itu miring sebelah gitu ya. Jadi tidak simetris antara pipi kanan dan pipi kiri gitu ya. Nah, oke. Terus habis itu ge itu gerak. Gerak tangan, gerak kaki di salah satu sisi itu lebih lemah sehingga gerakan tangan kaki kanan kiri itu tidak simetris atau tidak sama kuat. Ya. Yang berikutnya adalah ra. Ra adalah bicara. Bicara tidak jelas. Kemudian pelo ya, kayak orang cadel itu. Tadinya nggak cadel, sekarang tiba-tiba cadel. Atau dia tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bicara. Jadi tadinya ngomong lancar, tiba-tiba seolah-olah dia tiba-tiba dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia mau. Dia terpikir tetapi tidak bisa terucap. Atau kadang-kadang diajak ngobrol, tadinya nyambung, tiba-tiba sama sekali tidak nyambung. Nah, itu adalah gangguan di bicara dan komunikasi. Ya, tadi kan segera. Sekarang ke adalah kebas. Kebas adalah gangguan rasa, di mana gangguan rasanya dirasakan di setengah badan. Jadi stroke itu selalu akan menyerang setengah badan kalau untuk yang kekuatan dan kelemahan. Kalau kekuatan, kelemahan dan juga gangguan rasa. Ke RS, R yang berikutnya adalah rabun atau penglihatannya tiba-tiba buram. Tiba-tiba loh, kalau pelan-pelan buram gitu ya, sudah setahun makin lama makin buram, bukan. Jadi tadinya ngelihatnya bagus, terus tiba-tiba baru ngobrol itu, terus tiba-tiba sulit untuk melihat. Jadi harus mendadak. Dan yang terakhir adalah S kan, sakit kepala. Sakit kepalanya harus sangat luar biasa sekali. Jadi orang bisa mengatakan bahwa ini adalah nyeri kepala terhebat seumur hidupnya. Nah, itu kita harus mencurigai stroke. Ya. Oke, jadi tadi yang harus kita kenali adalah 6 tanda tadi sesuai dengan tagline-nya, yaitu adalah segera ke RS. Senyum yang tidak simetris ya. Kemudian geraknya tidak simetris kanan kiri. Kemudian ra adalah bicara yang tidak jelas atau bicaranya pelo. Kemudian ke rasa kebas. R adalah rabun yang mendadak, dan S adalah sakit kepala yang mendadak dan luar biasa. Oke, jadi bisa disingkat dengan segera ke RS ya, Dok ya? Ya, betul, segera ke RS. Kalau di Indonesia kita pakai segera ke RS. Kalau di luar negeri itu biasanya dikenal dengan FAST. FAST. Ya, FAST. F-nya adalah face, wajahnya merot. A-nya adalah arm, tangannya adalah lemah, ya toh. Kemudian S adalah speech, bicaranya pelo tadi. Dan T-nya adalah time. Kalau time itu segera telepon kayak 911 kayak gitu ya. Kalau jadi segera memanggil ambulan. Jadi FAST ini yang biasanya dipakai di luar negeri, tapi di Indonesia kita bisa pakai dengan segera ke RS. Oke, jadi memang harus ini ya, Dok ya. Kalau untuk segera ke RS ini itu sebenarnya munculnya itu satu-satu gitu atau gimana sih, Dok? Jadi tidak bisa langsung gini. Tadi kalau kita katakan ada 6 gejala ya. Tidak semua orang itu akan muncul 6-6-nya, Mas. Oke. Bisa cuma satu. Bisa cuma pelo saja. Tapi sifatnya mendadak itu sudah menunjukkan gejala stroke-nya, tanda dan gejala stroke-nya. Maka dia sudah bisa didiagnosa stroke, ya. Sudah bisa dicurigai dia seorang yang menderita stroke. Ada juga yang kombinasinya 2, ada yang kombinasinya 3, dan setiap individu akan berbeda-beda. Hal itu sangat tergantung dengan kalau ada tadi pipa bocor atau pipa sumbatannya tadi, tergantung pipanya ada di mana yang sumbatan. Pipanya ada di mana yang bocor, itu akan menentukan jenisnya, akan menentukan apa yang dimunculkan secara klinis, apa yang bisa kita rasakan dan apa yang bisa kita lihat. Jadi tidak sekonyong-konyong 6-6-nya harus ada ya, gitu ya. Cuman satu saja itu sudah kita harus curiga itu stroke. Gitu. Asalkan itu tadi syaratnya yang pertama adalah mendadak. Dadakan ya, Dok ya. Ya, nggak ada yang pelan-pelan ya. Stroke pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan pelo gitu nggak ada gitu ya. Jadi pelan-pelan dalam 1 bulan makin lama makin pelo, kita harus pikirkan yang lain. Mungkin bukan stroke. Gitu. Berarti kalau stroke itu memang dadakan banget ya, Dok ya. Dadakan. Jadi biasanya tadi misalnya habis pulang kerja, mandi, duduk-duduk,
Tadinya bisa ngobrol, tiba-tiba tidak bisa ngobrol, gitu. Baru nonton TV misalnya, nonton sepak bola. Tadinya 1 jam pertama, terus kemudian kok tiba-tiba tangannya lemes. Nah, itu adalah yang mendadak ya. Kita harus curiga itu stroke. Oh oke, jadi harus waspada ya Solovers ya kalau ada tanda-tanda tadi. Dan memang setiap orang beda-beda ya, nggak semuanya langsung 6-6-nya tadi. Tapi kalau ada tanda-tanda yang tadi sudah dijelaskan Dokter Esdras lah, Anda harus benar-benar waspada ya. Ini kalau udah merasakan tanda kayak gini berarti langsung ke rumah sakit atau gimana dok? Langsung ke rumah sakit mas. Ya, jadi kalau kita mendapatkan tanda seperti itu tidak ada yang bisa ditunda ya. Tidak boleh segala yang gejala-gejala tadi nggak boleh kita tunda-tunda. Jadi kita tidak boleh main-main gitu. Harus langsung ke rumah sakit. Oke, jadi memang nggak boleh ditunda-tunda lagi, harus langsung ke rumah sakit buat dapetin penanganan yang tepat ya. Soalnya kadang-kadang kan ada beberapa yang masih menunda ya. Menundanya gini mas, kadang-kadang udah lemes, udah pelo. Oh ya, ini kita kerokin dulu ya. Ya kan, kita kerokin dulu. Siapa tahu baik nih gitu. Kalau biasanya dikasih minyak dulu, minyak panas gitu ya. Kasih minyak panas. Kasih minum teh panas dulu gitu ya. Nah, itu akan membuang waktu sebenarnya. Jadi karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka tetap segera ke rumah sakit. Kalau beberapa saat yang lalu mungkin ada ya yang mungkin di suatu sosial media mengatakan tangannya ditusuk jarumnya ya. Jari-jarinya suruh nusuk pakai jarum gitu ya. Nah, itu nggak perlu dilakukan. Sumbatannya kan di otak. Mau ditusuk jarum tangannya 10, 20 sama kaki juga nggak akan selesai kan, nggak bisa, terlalu jauh gitu. Ya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan di rumah ya. Kalau misalnya punya oksigen oke lah dipasang, tapi tetap pertolongannya harus ada di rumah sakit. Jadi hindari mitos-mitos tadi ya dok ya, kerokan, apalah gitu ya, kan. itu buang-buang waktu, kasihan pasiennya sebenarnya. Harus langsung dibawa ke rumah sakit ya dok ya, betul. Biar dapat penanganan yang sesuai juga nih, karena ada waktu yang tadi sempat dibilang ada waktu golden hour gitu ya dok ya. Ya, golden hour. Yang memang itu penting banget ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ke obrolan yang lebih lanjut lagi lainnya ya Solovers, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih dok. Ada satu pertanyaan ini dari dari Kak Revi. Untuk penyebab buramnya itu kenapa ya dok? Oke. Penyebab buramnya pada stroke adalah terjadi sumbatan atau perdarahan ya, jadi bocornya pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah di pembuluh darah yang memang memproyeksikan untuk melihat. Ya, jadi kalau di otak kita itu fungsi melihat itu ada di bagian belakang, Mas. Di area belakang sini namanya areanya occipital. Nah, kalau terjadi sumbatan di situ atau pecah pembuluh di saraf di situ, gangguan pembuluh darah di situ, dia akan menyebabkan pandangannya akan buram atau tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan bisa terjadi buta mendadak gitu ya. Kenapa bisa terjadi buram? Ya bukan karena masalah di bola matanya, tidak terjadi di bola matanya, tapi terjadi di otak. Jadi kan kita melihat itu, mata itu kan media, tetapi yang memproyeksikan gambar itu kan otaknya. Jadi kalau otaknya terganggu tetap tidak akan keluar gambarnya, Mas. Gitu. Ya. Jadi permasalahannya ada di otak bagian belakang. Otaknya berarti ya dok ya? Ya, jadi bukan masalah matanya. Matanya baik-baik saja sebenarnya. Mata kan media untuk lewat ya. Tetapi begitu diproyeksikan tidak bisa keluar gambarnya, ya akan terjadi buram, gangguan atau bahkan buta mendadak. Jadi itu bukan karena masalah kayak bola matanya kenapa-napa ya dok ya? Enggak kayak orang minus misalkan gitu kan. Beda. Dari otaknya nih, dan harus mendadak loh. Iya, dadakan ya dok ya. Iya, bukan pelan-pelan gitu ya dok ya. Beda. Harus benar-benar mendadak. Berarti mendadak misalkan rabun gitu, kayak nggak jelas ngelihatnya gitu ya dok ya. Iya, tiba-tiba. Jadi sering-sering orangnya gini, tadi bisa ngelihat terus tiba-tiba dia nggak bisa ngelihat sama sekali. Tiba-tiba sudden blindness, jadi tiba-tiba buta mendadak gitu, atau tiba-tiba sangat tidak kelihatan. Kita harus curigain sesuatu. Jadi seperti itu ya buat Kak Revi ya. Jadi untuk penyebab buramnya, nah itu semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Instagram nih dok ya, dari Kak Eka. Untuk tanda stroke yang sering diabaikan itu ada nggak ya dok? Tanda stroke yang sering diabaikan sebenarnya kalau pasien atau di dalam komunitas itu tidak aware ya akan diabaikan. Gitu. Ini yang menjadi permasalahan ya. Mungkin di komunitas kita itu kita masih kadang-kadang sulit untuk menjangkau komunitas karena komunitas ini sering tidak aware dengan tanda gejala stroke-nya gitu ya.
Jadi kayak misalnya tadi masalah pelu, masalah tangannya lemes gitu ya, itu kadang-kadang sering diabaikan. Kadang-kadang kan sering ngomongnya, mungkin kecapean aja, ya istirahatlah gitu. Istirahat tuh kan kalau tidur aja mungkin udah 3 jam gitu ya, padahal waktunya kan sudah habis itu. Jadi kalau kita bicara stroke itu kita berbicara waktu sebenarnya. Setelah kita bisa dapat mengenali tanda gejalanya ya, deteksi dini, kita harus segera lakukan terapi. Kita harus tolong segera. Kalau tadi Mas Bagus ngomong ada golden hours ya itu ada golden hoursnya. Jadi untuk stroke yang sifatnya adalah sumbatan, bukan yang perdarahan ya kita ngomongnya, yang sumbatan, itu ada golden hoursnya. Golden hoursnya adalah 4,5 jam, dimana di 4,5 jam itu pasien ini harus segera mendapatkan obat. Kadang-kadang kita sulit sekali di rumah sakit untuk mencapai itu gitu ya, karena gini, kadang-kadang pasiennya sudah datang, misalnya ini jam segini nih, ini jam 2 ya. Ini kejadiannya sudah tadi pagi dok, jam 7. Ini kejadiannya sudah kemarin sore. Kan itu missingnya banyak sekali gitu ya. Beda kalau orangnya aware, dok ini setengah jam yang lalu dok, tadi habis baru makan siang, baru selesai, tiba-tiba lemes langsung saya bawa ke sini. Nah itu kita bisa kejar itu. Apalagi kalau kita nanti tegakkan CT scan ternyata memang benar sumbatan, maka kita bisa lakukan pengobatan. Namanya trombolisis mas. Trombolisis itu harus diberikan 4,5 jam pertama sejak serangan itu ya. Tapi untuk bisa trombolisis pun itu tidak sekonyong-konyong semuanya bisa ditrombolisis istilahnya. Dia ada kriteria tertentu. Jadi ada juga yang mengerti ya tentang trombolisis. Ada orang yang mengerti, dok saya mau trombolisis pokoknya gitu. Belum tentu bisa, karena untuk trombolisis itu selalu akan ada kriterianya. Ada orang yang bisa ditrombolisis, ada yang tidak bisa ditrombolisis. Walaupun si pasien ini datang dengan onset yang bagus, misalnya 3 jam, 2 jam gitu ya. Pasiennya datang misalnya onsetnya 4 jam, dalam 4,5 jam harus masuk. Padahal kita belum CT scan, belum laboratoriumnya belum selesai. Dalam setengah jam itu laboratorium nggak akan selesai mas. Kami sudah trial paling cepat buanter semua dikerjakan itu 50 menit. Itu. Jadi kan ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan kan itu. Makanya kalau hanya mengandalkan rumah sakit untuk trombolisis kami siap. Tetapi kalau komunitas itu atau di masyarakat itu tidak segera bisa mengenali tanda dan gejala stroke dan segera action gitu ya. Ini stroke, kita harus ke rumah sakit. Nah, itu maka kita akan missing time-nya banyak sekali. Ada sesuatu yang terbuang di antara mulai onset serangan sampai akan mendapatkan terapi. Jadi kayak waktu yang terbuang itu ini banget ya dok ya. Berharga mas. Sangat berharga waktu itu ya. Kayak waktu benar-benar kayak emas banget lah gitu kan, bisa dibilang. Time is brain. Betul. Kalau ada jargon time is money, ini time is brain gitu. Iya benar-benar, karena kayak lama dikit aja terlambat nanti jadi ini ya mungkin makin parah ya dok ya kalau telat misalkan. Betul, karena kita harus tahu ya yang namanya stroke ini adalah penyumbang kematian nomor 3 terbanyak di dunia. Nomor 3 di bawah cancer dan serangan jantung. Ya, jadi top 3-nya itu cancer, jantung, sama stroke. Ini penyumbang kematian terbesar nomor 3 di dunia. Dan kecacatannya pasti ada stroke itu. Semakin tidak cepat ditolong, cacatnya makin banyak. Kalau cacatnya banyak, itu kan impact-nya besar mas. Impact-nya itu tidak hanya si pribadinya loh, tidak hanya pasiennya. Pasiennya 50 tahun bekerja, dia mungkin akan sulit kembali bekerja ya, mata pencariannya hilang. Tapi kalau dia itu seorang kepala keluarga, dampak ekonominya kan ada pasti. Iya betul. Anaknya, istrinya, ya toh, semua dalam satu keluarga itu pasti akan terganggu. Gitu toh. Dan mereka akan butuh penyesuaian lagi. Mungkin nanti istrinya jadi bekerja, anaknya juga ada di sekolahnya juga akan sulit kan gitu. Makanya impactnya itu tidak hanya si personnya. Tidak hanya masalah dia cacat, tangannya nggak gerak, kakinya nggak gerak, nggak produktif lagi, nggak gitu. Tapi impactnya akan besar. Dan cost-nya untuk berobat pun akan besar kan gitu. Dia akan mengeluarkan uang untuk berobat dan lain-lainnya, dan itu setiap bulan kan.
Oke. Jadi kompleks ya dok ya, banyak yang apa namanya berpengaruh gitu ya. Betul. Kenanya tuh nggak cuma ke pasiennya aja, tapi juga ke Keluarga. banyak hal, keluarga Iya, gitu betul. dan semacamnya. Oke dok, sebelum kita ke jeda, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Murtina. Jadi Ibu Murtina ini bertanya, tangan kanan Ibu Murtina ini dari bahu sampai jari-jari kelingking kadang-kadang jimpe-jimpe. Jimpe-jimpe itu apa ya? Mungkin kebas kan? Jimbe itu kebas. Kebas ya dok ya. Ya. Oke. Jadi dari bahu sampai jari-jari kelingking itu kadang-kadang kebas karena pernah kesakitan bawa ransel terlalu berat dan lama. Dulu pernah diterapi dan pernah sembuh juga. Tapi sekarang kalau kelamaan gak gerak itu jadinya kebas dan juga sakit nih dok. Apakah ini bisa ada potensi stroke atau gimana dok? Tidak. Oh oke. Jadi Iya. bukan ya dok ya? Bukan. Oh oke. Bukan. Stroke itu munculnya gini ya. Ini kan cuma tangan ya, tangan yang tangan kanan apa kiri ya tadi ya? Kanan ya. Dijelaskannya itu dari bahu sampai jari, nggak dijelasin kanan atau Oke kiri. lah, anggap Tangan aja- kanan, tangan kanan, Oke, tangan kanan kanan iya. lah, kanan ya. Kalau dia tangan kanan gitu ya, nyeri dan ini sudah lama gitu ya. Nyerinya bertahan, jelas bukan stroke. Kemungkinan sangat bukan stroke. Oh, oke. Gitu ya. Kemungkinan orang ngomong saraf kejepit dulu Mas. Oh Ya, iya, syaraf karena kejepit. selain nyeri dia ada rasa jimbe itu kesemutan lah. Rasanya semutan, rasanya kebas kayak kesetrum-setrum gitu. Nah, biasanya ada jepitan di saraf lehernya. Dan ini bukan gambaran stroke ya, karena kan berlangsungnya lama sekali gitu. Mungkin dan ada provokasinya adalah mengangkat tas tuh. Iya betul. Ya. Artinya ada provokasinya adalah trauma. Jadi dia bukan ke arah stroke sebenarnya. Kemungkinan adalah ada masalah di lehernya, di tulang lehernya, di saraf bagian lehernya. Biasanya orang ngomong dengan saraf terjepit. Oh oke. Iya. Jadi bukan mengarah ke stroke ya dok ya? Bukan. Oke. Tapi ini untuk solusinya itu apa dok kalau kayak gini? Oke, kalau solusinya seperti ini, yang pertama adalah diagnosanya harus ditegakkan dulu. Oh oke. Itu dulu. Kita harus mencari dulu diagnosa benar nggak, apakah ini benar saraf terjepit. Biasanya dilakukan pemeriksaan fisik dulu, ketemu dokter spesialis sarafnya, dilakukan pemeriksaan fisik dulu, apakah benar mengarah suatu jepitan di leher. Yang kedua foto Mas, foto imaging ya, jadi bisa dengan X-ray ya untuk yang foto sederhana atau MRI untuk melihat adanya tonjolan dari bantalan tulang belakangnya di area leher atau tidak yang mengenai sarafnya. Setelah kita bisa menegakkan diagnosanya, baru kita akan melakukan terapi. Terapinya bisa suatu obat ya, terapi obat-obatan ya, bisa dikombinasi dengan fisioterapi. Kalau ibu mau melakukan terapi sendiri, paling sederhana adalah berenang. Berenang. Iya, olahraga yang dianjurkan adalah berenang. Dan harus menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan, misalnya mengangkat beban berat, membunyikan leher. Tahu Mas Bangus? Kretek-kretek gitu ya. Tek-tek Oke. gitu tahu? Oh, iya. Yang dilemparin lehernya Iya, gitu kan, sering kan? gitu kan. Sering Oh, lihat iya, kan bener. orang Krek-krek. bunyiin sendiri lehernya. Ya, Betul. itu nggak boleh. Oh oke. Jadi itu yang bisa dilakukan ya dok ya, Ya. dilakukan sendiri di rumah. Oke, nanti sebelum kita lanjut lagi ngobrolnya Salovers, kita jeda dulu sebentar ya. Dan buat anda yang sudah bertanya, nanti bakal bagus tanyain ya ke Dr. Esdras. Jadi stay tune terus di Star FM Inspiring Sound karena Health Talk Show masih akan berlanjut sampai nanti jam 3 sore. Masih di Health Talk Show kerjasama dengan Rumah Sakit Panti Rapis Star Rovers ya. Dan buat anda yang mau nanya, boleh langsung aja gabung di 0818621013. Dan terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Nanti bakal bagus tanyain ke Dr. Esdras. Dan juga yang sudah di Instagram, terima kasih banyak ya. Nanti juga bakal bagus tanyain pastinya. Tapi sebelum ke pertanyaan nih dok, sebenarnya kalau untuk yang bisa terkena stroke itu sebenarnya siapa aja tuh dok? Yang bisa terkena stroke ya. Oke. Stroke itu dulunya orang tua, Mas. Orang tua. Tapi akhir-akhir ini orang muda, Mas. Oh, oke. Ya, 38, 36 tahun itu ya. Itu sudah beberapa kali saya mendapatkan pasien yang mengalami stroke di usia-usia itu. Gitu. Tidak menutup kemungkinan juga pada anak-anak. Anak-anak Tapi dok. ya, anak-anak. Jadi SD gitu ya, 8 tahun. Tapi kalau stroke pada anak itu sangat spesifik sekali penyebabnya. Biasanya berhubungan dengan penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan.
Ya, jadi pasti akan spesifik sekali karena memang ada permasalahan dengan jantungnya sejak lahir gitu ya. Atau mungkin ada suatu kelainan genetik lain gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu sangat jarang, walaupun ada, sangat jarang dan spesifik sekali. Nah, yang menjadi concern itu sekarang 30-an ini. 36, 37, 38 ini stroke gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngomongkan stroke pada usia muda, itu kan termasuk usia muda, Mas. Iya, betul. Usia muda. Maka kita harus mencari apa penyebabnya gitu ya. Kalau kita kenali penyebab stroke itu sebenarnya dikenal dengan nama faktor resiko. Faktor resiko itu ada dua ya, Mas Bagus. Iya. Faktor resiko ada dua, yaitu yang tidak dapat dimodifikasi dan satu lagi adalah yang dapat dimodifikasi. Tidak dapat dimodifikasi itu maksudnya kita nggak bisa ngubah apapun. Misalnya adalah umur, nggak bisa jadi lebih muda. Ras, ya, itu nggak bisa akan diubah. Jenis kelamin mau dioperasi pun tetap gak akan bisa berubah gitu ya. Yang kedua adalah faktor risiko yang masih bisa dimodifikasi. Contohnya adalah hipertensi, kemudian diabetes, kolesterol yang tinggi, merokok, obesitas, kurang olahraga, penyakit jantung, penyakit stroke sebelumnya, itu bisa dimodifikasi semuanya. Nah, kalau kita bicara stroke usia muda, sejauh ini yang biasanya menyebabkan adalah hipertensi bisa, ya. Kemudian lifestyle yang tidak baik, itu yang utama. Tadi kalau Mas Bagus sempat ngomong ya, diet makanan cepat saji, ya, salah satunya. Oke. Kemudian tidak olahraga, mageran. Terus kalau kita kenal, mungkin kemarin kita pandemi ya, kita kenal dengan namanya sedentary living. Betul. Tiduran, ya, lihat-lihat HP, scrolling gitu ya, nggak ngerjain apa-apa gitu ya, malas beraktivitas, tidak mau olahraga, itu salah satunya. Terus kemudian kebiasaan merokok. Baik itu yang memang rokok aktif maupun yang dia hanya sosial aja ya. Jadi kalau kumpul sama temennya dia ngerokok, ya itu juga tidak bagus. Pasif smoker juga tidak baik, gitu ya. Dan yang tadi kalau dietnya nggak bagus, biasanya kolesterolnya akan naik. Ya, jadi seringnya pada anak muda biasanya adalah satu tadi. Yang pertama adalah gaya hidupnya tidak bagus ya, sedentary, tidak olahraga, tidak aktivitasnya kurang banyak, kemudian merokok. Yang kedua adalah hipertensi dan kolesterolnya yang tinggi karena pola makannya yang tidak baik. Pola makannya kan kadang-kadang ya kuliner ya. Sekarang wisata kita kan kuliner nih. Iya, betul. Oh, coba sana, coba sini gitu ya. Tapi kan tidak memperhatikan hal-halnya. Misalnya, oh ya, kan sebenarnya bukan nggak boleh sih Mas gitu. Iya. Kalau kita mau mencoba itu boleh, tapi kan kita harus tahu porsinya ya. Betul. Kalau kita makan yang berlemak hari ini satu kali ya, jangan yang nanti malam juga berlemak. 2 hari berikutnya makanan biasa dulu kan gitu. Jadi kita masih bisa membagi. Oke, gitu. nggak yang terus-terusan ya dok ya, Ya. makan lemak gitu misalkan. Iya, Waduh, betul. itu bahaya sekali sih ya solvers ya. Dan itu kan tadi ada kayak penyebabnya ya dok ya, penyebab dari stroke. Tapi kalau ada misalkan pasien stroke di rumah nih dok, itu apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, kalau kita bisa mengenali seseorang yang ada di sekitar kita ya, terus dia terkena stroke ya tadi dengan tanda gejalanya tadi, maka sebenarnya kita tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kalau punya oksigen silakan dipasang oksigen. Tapi tidak perlu menunda ya, tidak perlu menunda. Oh ya kita lihat dulu deh, kita kasih teh manis, teh panas, kita kerokin dulu. Oh kasih minyak kayu putih dulu, gitu. Itu akan buang-buang waktu karena tidak bisa apa-apa ya segeralah ke rumah sakit. Itu karena rumah sakit akan mengerjakan ke IGD ya, ke IGD gitu ya. Kita bisa panggil ambulan ya, bawa segera ke IGD. Maka IGD akan segera bisa merespon, segera akan melihat, menilai kembali, menentukan itu stroke atau tidak dan melakukan terapi gitu ya. Jadi seperti tadi terapinya trombolisis gitu ya. Memang tidak semua rumah sakit bisa melakukan trombolisis, tapi karena trombolisis ini menjadi penting, saya rasa dalam waktu dekat ini akan semua rumah sakit hampir semuanya akan bisa trombolisis nantinya ya. Karena memang programnya adalah kita harus segera
istilahnya menurunkan angka kematian dari stroke-nya kan. Iya. Jadi kita akan berjuang semuanya, setiap rumah sakit pasti akan berjuang untuk bisa trombolisis. Gitu. Oke. Jadi segera bawalah ke rumah sakit karena tidak ada yang bisa dikerjakan di rumah. Dan jangan sia-siakan waktu. Karena waktu itu benar-benar sangat berharga ya dok ya. Iya, sangat-sangat Oke. berharga. Karena ini juga berhubungan sama yang namanya golden hour itu ya, yang Yes. harus diprioritaskan gitu. Tapi alasannya nih dok, golden hour itu harus diprioritaskan banget itu kenapa ya dok? Oke, gini mas, kita membayangkannya begini. Di gurun, ya ada pipa, gini, ada suatu daerah, dia dapat pipa air, kan tadi pembuluh darah kita anggap aja pipa air, Iya. ada pipa air, gitu ya. Kita kalau kayak gini kita ngomongin stroke ya, pipa air ini tiba-tiba terganggu, entah itu mampet gitu ya. Ya mampet aja. Kalau kita ngomongin golden hour, kita akan ngomong dengan stroke sumbatan gitu ya. Tidak ngomong dengan stroke hemorrhagic karena stroke hemorrhagic tidak mengenal golden hour. Mampet gitu ya. Maka area itu akan terdampak kekeringan. Tadi Mas Bagus ngomongin tentang Gunung Kidul kan gitu. Nah, akan terdampak kekeringan gitu ya. Akan terdampak kekeringan. Kalau dia terdampak kekeringan lama, kalau sel otak itu dia akan mati, Mas. Di daerah yang paling dekat dengan sumbatannya. Tapi itu akan dikenal dengan core dari sumbatan, core, inti dari sumbatan. Tapi core ini punya area di sekitarnya makin lebar yang terdampak. Yang terdampak kekeringan akan makin luas. Ya daerahnya namanya penumbra. Nah, kenapa kita harus mengejar golden hour? Karena kita harus menyelamatkan penumbranya. Kita harus menyelamatkan area terdampaknya tidak tambah luas. Semakin luas area terdampak, maka angka kecacatannya akan besar. Angka kemungkinan meninggalnya akan lebih besar. Sehingga kalau kita bisa menyelamatkan penumbra, maka pasien ini biasanya akan mendapatkan prognosa yang lebih bagus, harapan hidup yang lebih baik gitu. Sehingga kenapa golden hour sangat penting ya tadi, karena golden hour-nya kita harus kerja di 4,5 jam agar kita bisa menyelamatkan penumbranya. Gitu. Ya, jadi kalau pipanya bocor ya harus segera buka gitu. Nanti kalau sudah kita buka itu ya, kita berharap penumbranya itu kan terselamatkan. Segera dapat air lagi lah, segera dapat darah lagi, segera dapat oksigen, dapat nutrisi lagi gitu. Tapi kita harus tahu area core-nya kadang-kadang dia akan tetap mati ya. Area core-nya akan tetap mati, sehingga kenapa stroke itu kalau saya ngomong biasanya selalu meninggalkan sisa. Ya, dia tidak akan pulih 100%. Stroke tidak akan pulih 100%. Kalau saya jelaskan ke pasien, pulihnya maksimal 99%. Oh, oke. Seandainya bagus ya, bagus benar-benar bagus, belum tentu. Karena 1%-nya adalah sejarah yang tidak pernah bisa dihapus. Kalau dia sudah pernah kena stroke. Dan dia menjadi faktor risiko untuk stroke berikutnya kalau tidak dijaga. Oh, oke. Betul. Harus jaga pola hidup berarti. Iya, setelah itu dia dapat second life loh. Betul. Kalau saya ngomong life after stroke itu, survival stroke itu dia mendapatkan second life. Kehidupan kedua ini dia mau ngapa kan gitu. Mau tetap gaya hidupnya seperti itu, mau nggak ngontrol, ya dia akan serangan lagi. Tapi kalau dia menyadari, dia mau berubah, ya biasanya nggak akan ada serangan lagi. Gitu. Tergantung kemampuannya, keinginannya untuk mencegah terjadinya stroke dengan mengendalikan faktor resikonya. Oke. Jadi memang pola hidup, faktor resiko itu harus harus dihindari ya dok ya berarti ya. Iya, harus dikelola, dikontrol, dimodifikasi. Oh, oke. Tapi kalau ini dok, ada yang pasien stroke dirawat di rumah, itu sebenarnya perlu ruangan khusus nggak sih dok? Ini berarti sudah selesai stroke-nya dong, fase akutnya sudah pulang dari pulang. Sudah pulang. Kalau saya begini, ruangan khusus tidak, cuman gini. Pasien yang pulang dari rumah sakit karena stroke itu kan bermacam-macam ya, bermacam-macam kemampuan fisiknya. Ada yang bisa jalan mas, ada yang jalan dengan tongkat, ada yang jalan harus dibantu dengan walker atau tongkat yang letter U. Ada yang bisa duduk sendiri tapi nggak bisa jalan. Ada yang hanya berbaring saja. Nah, pada beberapa pasien yang hanya mampunya berbaring saja karena stroke-nya berat sekali gitu ya, maka kalau saya sih ruangan khusus sih enggak, yang penting ada udara sirkulasi lah. Mau dipasang AC boleh, tapi jendela terbuka juga bagus gitu.
Tetapi kan untuk yang dia tidak bisa berdiri duduk sendiri, maka sebaiknya tetap harus ada bed yang model rumah sakit. Itu kan sekarang banyak ya sewa gitu ya. Iya. Kenapa sih kok harus pakai bed seperti ini? Satu, bed ini itu memudahkan untuk mobilisasi. Kalau ini laki-laki gitu ya pasiennya, istrinya kecil banget badannya, mau ngangkat miringin ya kasihan lah. Kalau apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil, maka dengan bed ini kan bisa tuasnya bisa diputar tuh, bisa duduk gitu. Untuk memandikan juga lebih mudah. Kan nggak mungkin dong kalau dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, mandi di kamar mandi kan sangat tidak mungkin. Maka mandinya kan di bed kan. Bednya bisa diukur tingginya. Jadi si caregiver, nah istilahnya caregiver. Jadi kalau ada orang sakit, keluarganya yang terdekat, misalnya ini yang suami yang stroke, istrinya ini menjadi caregivernya, yang dia membantu memberi layanannya. Caregivernya ini dia harus diperhatikan loh, caregiver ini. Jangan sampai dia bantuin mandi terus akhirnya boyoknya sakit, ya kan? Jadi dia harus tetap dibantu. Dia harus dibantu dengan fasilitas, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kalau dia baring lama, maka akan ada resiko ada luka, entah di punggung, entah di pantat, gitu ya, karena istilahnya tekanan dari badan ke ranjangnya. Maka biasanya akan dipasang kasur gelembung, kasur dekubitus untuk mencegah terjadinya ada luka di punggung belakang. Maka sebenarnya dibutuhkan itu. Kalau yang utama adalah bed ya, sarana bed gitu ya. Kalau kamar nggak ada kekhususan sih sebenarnya, yang penting ada sirkulasi udara aja dan jangan tidak terlalu panas. Syukur-syukur mataharinya bisa masuk. Syukur-syukur lagi pintunya mau dibongkar, dibesarin sehingga bednya bisa didorong keluar, orangnya bisa jemur-jemur di teras. Gitu. Itu kalau yang memang benar-benar ya Mas ya, handicap ya. Jadi benar-benar nggak bisa duduk sendiri gitu dan memang dibutuhkan untuk assistant total gitu. Tapi kalau yang dia bisa duduk, dia bisa pindah bed, saya rasa kamarnya sederhana, kamar standar biasa yang biasa dia pakai nggak ada masalah gitu. Jadi kalau untuk ruangan khusus sebenarnya ya enggak sih. Tapi ya, kalau pada saat mondok dia butuh ruangan khusus. Oh, di rumah sakitnya. Betul. Jadi kalau di mondok seorang stroke itu membutuhkan namanya stroke unit. Stroke unit, apalagi pasca trombolisis ya. Pasca trombolisis butuh stroke unit. Kenapa sih butuh stroke unit? Stroke unit itu intensive care untuk pasien stroke. Karena di situ butuh pemantauan Mas. Jadi pemantauan tensi, nadi, suhu gitu ya. Itu harus dipantau setiap saat karena semuanya itu sangat dinamis. Di 5 hari pertama adalah fase akutnya. Seorang yang kena stroke 5 hari pertama wajib ada di rumah sakit. 4-5 hari tergantung kondisi sih sebenarnya. Jadi 4-5 hari pertama itu harus ada di rumah sakit. Bahkan bisa 8 hari sampai 10 hari sangat tergantung kondisinya. Karena di 5 hari pertama ini adalah fase yang tidak stabil. Semuanya bisa naik turun. Tensinya tadinya bagus tiba-tiba naik. Jantungnya dari bagus tiba-tiba tidak rapi iramanya. Jadi harus benar-benar dipantau. Dan di situ itu ada banyak yang harus kita kerjakannya. Mulai fisioterapi, mulai melatih gerak. Karena seseorang dengan stroke dengan kelemahan atau pelo harus segera mendapatkan terapi. Harus mendapatkan segera layanan fisioterapi. Dan yang tidak boleh diabaikan adalah masalah asupan gizi. Maka di sebuah stroke unit biasanya akan dibantu oleh ahli gizi atau dokter gizi klinik. Maka beliau akan mengeses kemudian kebutuhan kalorinya berapa, restriksi makannya apa, ini apa sih yang boleh, apa sih yang harus dilebihkan. Ya itulah di unit stroke. Jadi dia adalah suatu unit yang sifatnya komprehensif untuk dikhususkan untuk pasien-pasien stroke karena pada fase akut dia membutuhkan suatu ruangan yang intensif. Itu. Jadi kalau stroke akut dia butuh unit stroke. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya Solovers ya. Jadi memang kalau di rumah sakit pasti ada penanganan, ada ruangan khususnya juga ya. Termasuk untuk memperhatikan kayak makanannya gitu-gitu dan semacamnya Solovers. Dan ini kan kita udah banyak nih ngomongin tentang stroke ya Solovers ya. Dan ini juga tadi di awal kan Bagus sempat ngomongin tentang World Stroke Day yang jatuh di tanggal 29 Oktober nih. Nah, sebenarnya ya Dok ya, untuk World Stroke Day ini kalau untuk setiap tahun itu fokusnya apakah sama atau beda-beda atau seperti apa Dok? World Stroke Day itu kita selalu peringati tanggal 29 Oktober setiap tahunnya.
tagline-nya sesuatu yang diangkat di setiap tahunnya sangat berbeda, gitu ya. Tahun ini itu tagline-nya adalah Greater Than Stroke. Greater Than Stroke itu maksudnya apa? Maksudnya kita itu kalau bersama-sama kita bisa loh ngalahin stroke. Salah satunya yang dititik tekankan adalah prevensi. Jadi kalau kita bersama-sama, kami dokter rumah sakit itu nggak bisa prevensi. Bisanya adalah kuratif, mengobati. Prevensi ada di komunitas. Ya, kita akan terjun edukasi. Tapi salah satunya kayak gini ya, kita edukasi. Tapi apabila masyarakatnya menjadi cerdas, masyarakat semua teman-teman itu menjadi apa istilahnya ya, mengenal tanda dan gejala stroke dan bisa bergerak cepat, memiliki action cepat, itu kan alangkah baiknya gitu lah. Dan salah satu usahanya kalau kita tarik mundur lagi ada prevensi, yaitu mencegah terjadinya stroke. Salah satunya adalah mengontrol faktor risikonya. Jadi kalau dititik tekankan yang tahun ini adalah Greater Than Stroke itu menitik tekankan pada usaha prevensi. Sebenarnya dari seluruh yang saya sebutkan tadi ada 4 Mas, yang lebih ditekankan lagi. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah atrial fibrilasi atau gangguan jantung, yang ketiga adalah merokok, yang keempat adalah obesitas atau kurang aktivitas olahraga. Ya. Jadi yang pertama adalah hipertensi. Kita bicara sedikit-sedikit ya. Hipertensi itu adalah masalah yang saat ini banyak ya di masyarakat ya. Nah, salah satunya adalah asupan garam yang banyak. Ya, makanan, snack. Ya, micin lover ya. Kriuk-kriuk lah. Iya betul. Asupan garam yang banyak ini kan meningkatkan resiko untuk jadi hipertensi. Tidak olahraga. Kapan sih dikatakan hipertensi? Katakan hipertensi apabila tensinya lebih dari 140/90. Kalau 150 hipertensi ya hipertensi. Kalau saya 135 belum hipertensi, prehipertensi gitu ya. Jadi kalau 140/90 naik itu hipertensi. Nah, yang kedua adalah masalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu apa sih? Atrial fibrilasi itu adalah irama jantung yang tidak ritmis. Kalau kita pegang nadi kita itu kan iramanya ritmis kan Mas, du gitu. Tapi ada irama yang tidak ritmis. Ya, jadi dia iramanya itu tidak stabil gitu ya. Gangguan irama jantung ini salah satu penyebab stroke ya. Karena istilahnya di dalam ruang jantungnya itu akan terjadi pompa yang tidak ritmis, sehingga kalau ada jendalan dia akan terlepas dan dia akan dibawa kan sampai di otak dan akhirnya menyumbat. Yang ketiga kalau kita ngomongkan adalah merokok, tadi sudah dibahas ya. Banyak gitu ya. Ngerokok itu mau pasif, mau aktif, mau sosial itu bikin masalah. Gitu ya. Dan yang keempat adalah obesitas dan kurang olahraga. Ini menjadi masalah sekarang soalnya. Nah, kita sebenarnya kan membutuhkan olahraga ya, olahraga yang istilahnya terukur lah. Yang dianjurkan adalah dalam satu hari itu 30 menit, dalam satu minggu itu 5 hari. Yaitu maksimal 5 jam dalam satu minggu. Itu adalah olahraga yang dianjurkan gitu ya. Atau kita bisa memperbanyak aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu misalnya gini. Kalau mau dari sini gitu ya, mau jajan ya, misalnya ke kemana apa ini? Pasar convenience store lah. Nggak boleh nyebut merek kan? Minimarket. Minimarket gitu ya, gitu ya. Ya jalan lah, jangan naik motor lah. Iya bener. Ya kan, cuman beda satu tikungan depan gang aja naik motor. Ya kan, budayanya orang Indonesia ini kan naik motor. Betul kan? Padahal dekat. Ya kenapa nggak budayanya jalan? Betul. Gitu. Kalau kita ngomongin orang bule-bule itu, mereka jalan loh di luar negeri. Hampir nggak ada yang naik motor, deket-deket naik sepeda gitu, nggak, jalan. Iya. Makanya kita harus membudayakan jalan. Kalau cuma di depan gang, jalan aja. Panas sedikit lah nggak apa-apa. Kalau panas sedikit kita dapat vitamin D lah. Anggapnya gitu kan. Tapi kan nggak jauh banget kan. Kalau Mas Bagus jalan dari sini sampai mana ya, Gembira Loka gitu ya, mungkin jauh banget. Ya nggak usah lah kalau itu ya. Tapi kalau jalan dari sini sampai Tugu kan dekat. Ya udah jalan aja. Itu yang membudayakannya. Jadi kadang-kadang kita kan kekurangannya itu adalah kurang mau untuk bergerak fisik. Semuanya terfasilitasi dengan kendaraan, lift, pesanan online, betul sekali. Di rumah aja gitu kan jadinya. Ya, mager, ya toh, duduk-duduk, scrolling, ya toh. Nah, itu yang kita harus ubah
Oke. mulai sekarang. Ubah polanya ya dok ya. Iya. Biar kita banyak bergerak nih Solovers ya, Ya, jangan mageran. terutama yang muda-muda ya. Iya, betul. Kalau lansia oke lah, kita bisa memahami ya, Iya. ibu-ibu gitu ya. Tapi kalau yang muda-muda, ayo mulai gerak. Gitu. Kita mulai sekalian lah hemat bensin. Iya juga bensin sih. mahal, ya kan? Iya. Jadi kita harus gerak. Bener-bener Oke. harus bergerak, harus jalan kaki banyak-banyak ya Solovers. Kalau memang gak jauh banget ya jalan kaki aja lah ya, biar sekalian olahraga. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih dok ya, dari Pak Denny ya. Ini menanyakan kalau untuk kebas itu sama dengan geringgingan atau kesemutan gak sih dok? Mirip-mirip ya, dia gangguan rasa. Hmm. Kebas itu kan mati rasa. Iya. Dia kesannya negatif gitu ya, negatif. Jadi tidak berasa, makin negatif. Kalau geringgingan itu kan celkit-celkit. Dia arahnya makin positif, makin berasa. Ya, jadi kan sebenarnya gangguan nyeri ada dua ya, negatif sama positif. Negatif itu makin tidak berasa. Iya. Dan positif simptom itu yang makin berasa. Makin berasa itu salah satunya geringgingan. Ya, celkit-celkit, rasa kesetrum, rasa hiperalgesia atau dicubit sakit tapi ini luar biasa. Padahal kita nyubitnya cuman kecil aja kayak gitu. Oke. Jadi sama-sama gangguan rasa. Hanya biasanya kalau di ilmu saraf itu jarasnya berbeda. Arusnya saraf sensoriknya, saraf rasanya itu berbeda. Tapi sama gangguan Oke, rasa. jadi sama-sama gangguan rasa ya dok ya? Ya, kebas, baal, kebas. mati rasa. Oke, terus ini juga Pak Denny menanyakan kalau gangguan irama jantung ini bisa dirasakan sama orang awam gak sih? Tidak perlu dirasakan, cukup dipegang nadinya. Pegang aja Kita ya? pegang aja nadinya. Oh, Kita kan oke. iramanya kan apa ya mas? Kalau irama itu kan duk, duk, duk gitu, duk gitu kan ya. Tapi kan kadang-kadang kalau atrial fibrillasi itu iramanya gini, duk, 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 duk. Oh, Duk, duk. Jadi kan nggak beraturan kan, Iya, bebas lah, terserah dia mau iramanya kayak apa, kayak gitu. Itu atrial fibrillasi. Oke. Yang ditakutkan kan begitu AF ya. Kalau irama yang konstan, ya kita malah bisa ngukur kan. Kalau Iya. kita sering-sering lah pegang nadi kita yang ada di pergelangan tangan gitu ya. Kita lihat jarum, kita lihat jam lah. Kita lihat jam tuh, karena yang cari yang ada detiknya. Kita pasin dalam 1 menit tuh. Kita ngitung nih jumlahnya berapa. Yang normal tidak lebih dari 100. Pada saat keadaan istirahat ya. Ya. Kalau habis lari maraton 5K ya nggak mungkin 100, mesti lebih kan Lebih, gitu. iya. Ya. Kalau kita santai-santai kita ngobrol gitu ngitung sambil ngeliatin jam lah 1 menit gitu ya, dihitung aja. Oh 80 ya normal. Oh oke. Ya tidak kurang dari 60, tidak lebih dari 100. Oh oke, tinggal dirasain aja dok ya. Ya, kan kita bisa pegang, kita bisa hitung. Duduknya tuh gimana tuh gitu. Ya. Oh, oke. Jadi seperti itu ya buat Pak Denny. Terima kasih buat pertanyaannya dan kita kembali ke Instagram. Ini pertanyaan dari di Baskara. Ini stroke paling mudah menyerang usia berapa ya dok ya? Tadi sempat dijelasin anak-anak ya dok ya, bisa kena juga. Anak-anak bisa. Saya pernah dapat yang anak-anak. Tapi memang itu jarang ya dok kalau anak-anak ya? Sangat jarang dan sangat spesifik penyebabnya. Spesifik banget. Itu anak-anak usia kayak berapa SD. tuh dok? SD. SD. Oh, oke. Anaknya ini waktu itu yang tinggi trigliseridnya. Semua faktor risikonya sudah saya cari. Trigliseridnya memang luar biasa sekali tingginya. Oh Ya. oke. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan lagi dari Kak Dewe, Mas Dewe. Untuk tanda stroke ini apakah bisa muncul jauh-jauh hari? Tidak Nggak bisa. bisa ya, Dok, ya? Stroke itu selalu mendadak. Pasti mendadak. Dadakan datangnya Ya, ya dok nggak ya. ada stroke kredit ya. Nyicil ya. Nyicil dari seminggu yang lalu gitu misalkan. Ya nggak ada. Oh oke, nggak ada ya Mas Dewo ya. Jadi memang langsung mendadak aja rasanya gitu ya, dok ya. Nggak boleh nyicil, stroke nggak boleh nyicil. Oke. Harus cash. Harus Ya, cash ya, tunai gitu ya. kan. Oke, dari tanda-tanda tadi yang kayak segera ke RS itu, misalkan salah satunya sakit kepala banget gitu. Ya, kalau Bisa ya, sakit Dok, ya? kepala luar biasa sekali, seseorang itu menyatakan bahwa ini adalah pertama kali saya merasakan luar biasanya seperti ini, kita harus curiga stroke. Nah, kemungkinan curiganya adalah perdarahan. Tapi kita harus curiga stroke. Ya, Oh, oke. walaupun mungkin ada sebab lain ya. Iya. Tapi kita pertama kali harus curiga stroke dulu. Hmm. Ya.
Jadi memang harus ada kayak waspadanya ke arah sana ya dok ya? Ya, karena memang bisa kalau nanti CT scan-nya normal, ke arahnya mungkin yang lain bisa kayak migrain kan bisa nyeri sekali. Iya, Ya, oke. Jadi memang harus benar-benar waspada banget ya Solovers ya. Harus benar-benar diwaspadain banget tanda-tandanya nih. Segera ke RS tadi yang udah dokter Esdras jelasin ya. Kayak ada sakit kepala, rabun dan semacamnya. Dan ini kan sudah mau menuju ke jam 3 sore nih dok. Kalau gitu untuk penutupnya nih dari dokter Esdras untuk obrolan kita di siang hari ini. penutupnya. Oke. Oke, kita harus tahu semua, kita harus paham semua bahwa stroke ini masalah ya. Ya. Stroke ini adalah masalah di dunia, nggak hanya di Yogyakarta, tidak hanya di Indonesia, tapi masalah di dunia. Salah satu untuk bisa menanggulangi masalah ini adalah mencegah, ya kan? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka kita harus melakukan pencegahannya. Maka di World Stroke Day di 29 Oktober besok itu tagline-nya adalah Greater than Stroke. Kita harus menjadi lebih besar dibanding stroke. Kita harus bisa melawan stroke. Salah satunya adalah dengan mencegah terjadinya stroke. Jadi kita harus mengontrol faktor resiko ya. Hindari merokok, harus mulai mengontrol tekanan darah, jangan sampai terlalu tinggi ya. Kalau kita merasakan jantung kita tidak bagus, segera bertemu dengan dokter dan kita harus melakukan evaluasi ya. Perbaikin diet yang tidak bagus ya, dan kita harus mulai aktif bergerak, olahraga yang cukup. Jadi kita kalau bisa menjalankan itu dan segala faktor resiko yang lain kita kontrol, diabetes, kolesterol yang tinggi ya toh, kita akan bisa mencegah terjadinya stroke. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, karena stroke selalu akan meninggalkan cacatan. Stroke akan mengubah hidup kita itu ya. Walaupun survival stroke itu harus bertahan, dia harus tetap produktif, tapi pasti akan berbeda gitu. Dia akan menerima second life-nya dan itu akan berbeda, dan itu pasti tidak nyaman, sangat berbeda sekali dengan sekarang. Maka sekarang apa yang kita punya, kita masih sehat semuanya, ya kita jaga, jangan sampai terjadi stroke. Oke. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Oke. Daripada nanti udah terjadi ya dok ya. Ya, Lebih baik mencegahnya gitu yes, kan. right. Oke, semoga juga ini bisa menjadi catatan buat kita ya Solovers untuk tetap menjaga kesehatan kita, pola hidup, pola makan, terus juga olahraga juga jangan mageran. Nah, ini dia nih yang menjadi catatan ya, jangan mageran. Kalau ke depan 100 meter ya udahlah jalan kaki aja kan, sekalian olahraga ya Solovers. Terima kasih Dokter Esdra sudah Terima kasih, ngobrol-ngobrol Mas Bagus. di siang hari ini ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain mungkin ya. Siapa tahu ya Solovers ya. Dan buat Anda juga terima kasih ya sudah bergabung ya di 0818 621013. Terima kasih banyak ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi pengingat kita ya untuk bisa hidup lebih sehat lagi, menjaga pola hidup ya, dan tetap berolahraga. Itu yang penting ya Solovers. Kali gitu Bagus juga pamitan dari Star Rest and Relax dan juga Health Talk kali ini yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Terima kasih Solovers, sampai ketemu lagi. Selamat hari Jumat ya. Happy weekend buat Anda. Semoga weekend Anda tetap menyenangkan. Bye bye.